Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Mr. Alfi Banda. Ibu bapak warga belajar dimanapun berada, masih dengan saya ya. Kali ini kita masih membahas terkait tentang persiapan untuk implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2024-2025. Ya, pada beberapa video saya sebelumnya telah saya jelaskan ya bagaimana konsep capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan bagaimana cara analisis, merumuskan TP, kemudian mengalurkan tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, ketika itu sudah selesai, sekarang saatnya Bapak Ibu sudah bisa terbayang seperti apa pembagian alokasi waktu ya untuk struktur muatan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru ini berdasarkan versi revisi ya 2024-2025. Nah, kenapa saya bilang versi revisi? Ya, walaupun kurikulum ini baru diterapkan secara nasional di tahun 2024, namun sebelumnya beberapa sekolah dan sesungguhnya juga cukup banyak sekolah yang telah berupaya untuk mengimplementasi secara mandiri, baik itu mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi. Nah, dengan hadirnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ya, tentang kurikulum pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, ini sedikit ada perubahan ya di alokasi waktu untuk intrakurikuler dan co-kurikuler. Tentunya ini berpengaruh pada jadwal pelajaran yang akan ditempuh oleh murid sebagai beban belajar murid ya dalam satu tahun ataupun satu semester ataupun satu minggu. Ya, Ibu Bapak sekalian, langsung aja ya. Kita demo cara bagaimana membuat jadwal pelajaran. Namun sebelumnya, Bapak Ibu perlu pahami dulu terkait tentang struktur muatan kurikulum ya. Nah, dalam struktur muatan kurikulum Merdeka ya terdapat 3 muatan inti ya, intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu sekalian, intrakurikuler ini merupakan kegiatan pembelajaran ya yang dirancang untuk memantau peserta didik mencapai tujuan. Nah, atau tujuan belajar yang ditetapkan dalam struktur kurikulum Merdeka. Nah, muaranya kemana? Muaranya atau acuannya ya, acuannya di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini keputusan Kepala Beskap ya nomor 032 tentang capaian pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang dikdas dan menengah. Ya, acuannya ke sini untuk intrakurikuler. Sementara untuk kokurikuler, Bapak Ibu, nah kokurikuler itu kegiatan pembelajaran yang di luar jam intrakurikuler. Ini bersifat wajib ya diikuti oleh semua peserta didik ya dan juga terjadwal. Oke. Acuannya ke ini. Nah, keputusan Kepala Beskap ya nomor 031 tentang kompetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, oke, ketika Ibu sudah pahami ini, untuk ekstrakurikuler itu seperti biasa ya pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu kegiatan pembelajaran di luar jam pelajaran intrakurikuler dan co-kurikuler yang bersifat pilihan ya bagi murid-murid kita. Tak lain dan tak bukan ya, ekstrakurikuler ini lebih mengarah kepada pengembangan minat, bakat, potensi ya murid-murid kita atau berbagai bidang lainnya seperti olahraga, seni dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu, perlu kita pahami lagi bahwa karena kita akan menyusun jadwal terkait tentang struktur muatan intra dan juga co-kurikuler. Nah, perlu kita pahami tentang beban belajar ya. Nah, beban belajar di dalam intrakurikuler di kurikulum Merdeka itu dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 tahun pelajaran ya. Namun beban belajar ini bersifat fleksibel Ibu Bapak ya. Jadi merdeka. Artinya sekolah dapat menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhan belajar,
kehidupan sosial, budaya, atau faktor lain yang relevan dengan peserta didik. Ini juga tentunya berkaitan dengan kalender akademik dan kalender pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Bapak Ibu, kita memiliki fleksibilitas untuk beban belajar ini, memungkinkan ya sekolah untuk memberikan layanan individu kepada murid-murid yang memiliki potensi kecerdasan istimewa. Misalnya layanan individu ini dapat berupa misalnya percepatan pemenuhan beban belajar atau pendalaman dan pengayaan capaian pembelajaran terkait kurikulum merdeka. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk komponen intrakurikuler ya dan co-kurikuler biasanya terdiri dari kompetensi dan muatan-muatan di dalamnya, termasuk muatan pelajaran ya. Kalau co-kurikuler muatannya adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan juga beban belajar ya. Nah, artinya intrakurikuler dalam kurikulum merdeka merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang secara terstruktur, termasuk co-kurikuler. Tapi juga fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Ibu, kita akan demo langsung bagaimana memahami struktur muatan kurikulum dan merancangnya ke jadwal. Oke, next kita langsung aja. Nah, ini adalah beban belajar ya yang ditetapkan sebagai contoh nih Bapak Ibu, yang saya contohkan ini. Silakan dilihat ya di struktur muatan kurikulum untuk tiap jenjang dan tiap kelas. Dan Bapak Ibu bisa bisa memahami seperti apa alokasi waktu mapel per minggu dan per tahun. Oke, kita lihat seperti ini ya tampilannya. Untuk ini yang saya demokan ini adalah kelas 1 ya Bapak Ibu ya. Oke, kelas 1 SD. Semua kelas sama. Oke. Tapi saya contohkan untuk kelas 1 SD. Yang membedakan adalah alokasi setiap kelas. Ya, alokasi waktu setiap kelas. Nah, karena ini saya mengacu contoh pada kelas 1 SD, maka berdasarkan struktur muatan kurikulumnya, pendidikan agama itu ya di struktur muatan kurikulum terdapat atau tertulis 108 jam per tahun ya, ini per tahun. Nah, itu artinya kalau kita asumsikan atau memang kalau minggu efektif di kalender pendidikan Ibu Bapak dalam 1 tahun itu 36 minggu, berarti 108 ini ya, ini per harinya adalah per minggunya adalah 3 JP. Nah, itu artinya pendidikan agama untuk semua agama murid ya, disesuaikan dengan keadaan sekolah, itu adalah 3 JP ya pada intrakurikuler, dan keluar 1 JP ya di P5. Oke, di co-kurikuler. Artinya guru pendidikan agama juga di samping membelajarkan capaian-capaian pembelajaran, juga ikut terlibat dalam tim P5 ya, atau tim pengembang P5 di satuan pendidikan masing-masing. Nah, sehingga dia dialokasikan 1 jam pelajaran dalam 1 minggu atau 36 jam pelajaran dalam 1 tahun. Ya, tetap beban mengajarnya tetap dihitung 4 jam. Oke. Kemudian untuk Pancasila di kelas 1 itu 144. Kalau kita asumsikan 36 minggu ya. Kalau kita asumsikan 36 minggu efektif dalam 1 tahun, maka dapatnya 144 jam ya. Nah, ini Pancasila terdiri dari 4 JP per minggu dan 1 JP-nya ada di co-kurikuler ya. Berarti gurunya tetap dihitung 5 JP. Nah, begitupun pada bahasa Indonesia, matematika, seni dan budaya. Untuk seni dan budaya, sekolah boleh memilih ya 1 dari 4 seni dan budaya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memilih berdasarkan kebutuhan atau karakteristik sekolah,
Atau kalau memang tenaga pendidiknya banyak atau tersedia, siswa diberi kesempatan juga untuk bisa memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini dikembalikan lagi ke satuan pendidikan. Ibu Bapak sekalian, total total alokasi intrakurikuler untuk acuan capaian pembelajaran itu adalah 900 ya jam dalam 1 tahun. Oke. 900 jam ini juga, ini tidak paten Bapak Ibu. Ini contoh yang saya contohkan di sekolah saya. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu punya minggu efektifnya misalnya 32 atau 34, itu berarti angka ini bisa jadi berubah ya. Ya, karena angka-angka ini akan berubah. Nah, ini karena asumsinya adalah 36 minggu. Nah, kalau 32 minggu gimana? Ya, Bapak Ibu tinggal kalikan ya, 32 dikali 3. Nah, oke, 32 dikali 3 maka dapat beban belajar anak dalam 1 tahun. Ya, oke, ini saya kalikan dengan 36 karena 36 minggu yang saya contohkan. Dalam 1 tahun ya, murid kita itu dalam contoh ini belajarnya ada 900 JP atau 23 jam per minggu. Kemudian untuk alokasi P5 ini tidak ada perubahan, Bapak Ibu ya, tidak ada perubahan dengan yang tahun kemarin, tetap seperti ini. Ya, cuman perubahan di sini lebih menekan pada perubahan yang saya lihat itu adalah pada mapel bahasa Indonesia. Tahun kemarin itu atau pada regulasi lama itu adalah 7 JP per minggu. Ya, sekarang berubah menjadi 6 JP. Ya, dan juga pada matematika dari 5 JP menjadi 4 JP. Untuk kelas yang saya demo ini ya, tentunya setiap kelas berbeda Bapak Ibu. Oke, ini total jumlahnya. Oke, setelah dijumlah intra ditambah ko, maka ini jumlahnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk muatan lokal. Ya, untuk muatan lokal, Bapak Ibu, ini mata pelajaran yang dikembangkan di daerah masing-masing atau di sekolah. Nah, saya contohkan ini adalah salah satu muatan lokal yang dikembangkan di daerah kami. Ya, oke. Dialokasikan itu adalah 72 jam per tahun. Ya, artinya 1 minggu 2 jam, 2 JP. Nah, seperti ini. Silakan nanti ini disesuaikan lagi dengan sekolah dan daerah masing-masing. Oke, jika sudah Bapak, maka total jam keseluruhan untuk intrakurikuler dalam contoh ini adalah 972 JP per tahun atau 27 JP per minggu. Kemudian untuk kokurikuler 252 JP per tahun atau 7 JP per minggu. Maka total keseluruhan ini Bapak Ibu beban belajar murid kelas 1 untuk contoh yang saya demo ini. Nah, ini Bapak Ibu beban belajar. Oke, seperti itu cara menghitung beban belajar. Nah, setelah Ibu Bapak pahami ini ya, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Oke, silakan nanti masuk di Permendikbud 12 ya, tahun 2024, kita ke bawah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti di struktur muatan kurikulum tiap kelas. Nah, ini oke, silakan nanti dicek di sini, tiap kelas pasti berbeda. Oke ya. Nah, untuk SD kelas 1-nya sendiri, kelas 2 sendiri, kelas 3-nya 3 sampai 5 sendiri satu struktur, kemudian kelas 6 satu struktur sendiri. Oke, silakan nanti dipelajari di situ. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita akan langsung demo membuat jadwal pelajaran. Oke, untuk efisiensi ini sudah saya buatkan jadwalnya seperti ini ketika ini diberlakukan di dalam kelas. Nah, yang saya contoh ini di sekolah saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Misalnya kalau sekolah itu masuknya jam 07.30 ya. Maka perhitungan karena di sini Bapak Ibu ya
mengikuti beban belajar yang ada di sini yang sudah disesuaikan dengan kalender pendidikan sekolah saya, maka untuk kelas 1 ya, jam pertama itu seperti biasa hari Senin upacara bendera. Nah, kita cek dulu ya apakah sudah terpenuhi semua jam pelajaran dalam jadwal. Pertama kita lihat pendidikan agama. Ini 3 JP ya, karena jadwal ini per minggu ya. Ini kita mengacunya angka 3-nya ini per minggu ya. Nah, oke, ini sudah terpenuhi 3 JP ya. Nah, kemudian oke, saya beri warna. Nah, kemudian apalagi nih? Bahasa Indonesia 6 JP. Nah, oke, 2 tambah 4 6. Nah, kemudian matematika 4 JP. Kita hitung lagi 3 4 ya. Oke, kemudian PJOK 3 JP ya, PJOK 3 JP. Nah, pendidikan Pancasila 4 JP ini ya. Oke, pendidikan Pancasila 4 JP ya. Next, kemudian seni budaya. Oke, seni budaya ya, seni budaya 3 JP. Oke. Nah, di sini karena kita pakai seni tari nih Bapak Ibu ya. Ya, pilihannya adalah seni tari di sekolah kami. Nanti disesuaikan lagi. Next, kita lihat untuk muatan lokal. Nah, ini yang dipakai untuk kelas 1 ya. Yang diterapkan adalah pendidikan musik. Ya, pendidikan musik 2 JP. Ya. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan refleksi yang terjadwal. Nah, oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke, ini sudah tersalur semuanya dalam 1 minggu ya. Terus untuk hari Sabtu, oke, karena di sini dihitung 7 JP ya. Kalau kasih P5 per tahun itu 2 jam atau per minggu 7 JP. Maka di sini ya diisi 1 hari full ya, karena memang ini 7 jam pelajaran yang kami susun. Ya, 1 hari full di hari Sabtu untuk alokasi waktu diberikan untuk penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu boleh menjadwalkan P5 seperti ini di 1 hari full, ataukah Bapak Ibu mengalokasikan di tiap hari 1 JP atau 1 sampai 2 JP di setiap akhir atau di setiap hari pelajaran. Nah, boleh dengan cara itu atau boleh juga dengan cara ini. Nah, seperti ini gambaran untuk jadwal pelajaran yang saya demo ini untuk fase A kelas 1. Silakan Bapak Ibu yang pada jenjang lain sama saja caranya ya. Cuman yang membedakan adalah jumlah JP-nya saja. Ya, terkait tentang muatan lokal, ya ketika sekolah menambahkan muatan lokal berarti akan menambah beban belajar murid. Ya, nah contoh kalau ini muatan lokal yang diterapkan untuk kelas 1 ada 1 muatan lokal, berarti siswanya itu pulang jam 11 nih Bapak Ibu, jam 11.10. Ya, kalau Bapak Ibu tambahkan lagi 1 muatan lokal lagi di sini, berarti beban belajar murid akan bertambah lagi. Ya, nah ditambahkan lagi 2 JP gitu. Jadi fleksibilitas, kemerdekaan, dan keleluasaan ada di tangan Ibu Bapak dan juga sebagai pengelola pembelajaran dan pendidikan di setiap sekolah. Terima kasih untuk demo ini. Semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.